dari Bawaslu. Baik, terima kasih rekan-rekan. Alhamdulillah di siang hari ini kami sudah menyampaikan beberapa dokumen-dokumen daripada pengaduan atas nama binatang atau paslon nomor 2. Nah, itu terkait daripada dokumen-dokumen yang disampaikan adalah yang pertama adalah ijazah SMA, tentu juga ditambahkan lagi dengan jasa SD, di mana jasa SMA dan SD ini terjadi perbedaan tulisan huruf abjad antara ijazah SD dan SMA. Di mana ijazah SD ini dituliskan huruf abjad S, sedangkan di ijazah SMA dan SMK S1 itu dituliskan Z di awal abjadnya. Nah, tentu menurut kami selaku paslon, selaku kuasa hukum dari paslon nomor 1, ini hal yang paling krusial terhadap verifikasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kepayang, Provinsi Bengkulu. Terkait dari hal ini, dengan bukti-bukti yang kami sudah layangkan juga, kami lampirkan dalam dokumen, itu semua sudah lengkap dan disampaikan di Berdasarkan undang-undang pilkada dan PKPU yang sudah KPU yang sebelum terjadinya pencoblosan, itu kan mereka kan dari KPU itu yang otomatis bila mana ada ijazah palsu itu otomatis digugurkan. Kenapa kok setelah pencoblosan ini kok bisa lolos? Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, untuk hal tersebut kami selaku kuasa hukum dari paslon, di mana informasi ini kami mendapatkan dari pengaduan masyarakat di tanggal 15. Artinya setelah tanggal 15 kami dari kuasa hukum paslon memverifikasi, memang kami menduga bahwa benar apa yang dilakukan oleh masyarakat. Jadi terlebih dahulu adalah masyarakat yang melakukan verifikasi dan lain sebagainya. Jadi ya hal-hal demikian juga selain daripada DKPP, kami menyampaikan juga menggugat terhadap jasa tersebut di PT UN Bengkulu. Dalam hal ini register nomor 5 PT UN Bengkulu, di mana jasa kami duga ini perlu adanya penjelasan hukum dengan tata usaha negara, di mana hari ini kami menyampaikan dokumen di DKPP. Nah, selain dari itu juga untuk meluruskan persoalan yang besar ini, kami juga melakukan upaya hukum terhadap penetapan KPU, di mana penetapan KPU nomor 2 tanggal 23 hari Sabtu tersebut kami ajukan juga gugatan di PT UN Bengkulu di bawah nomor register nomor 5 2021. Nah, hal demikian seperti apa yang kita ketahui bersama terhadap verifikasi, maka untuk menjawab semua daripada kelalaian tersebut, maka perlu adanya upaya hukum. Di mana upaya hukum yang kami punya saat ini kami anggap adalah DKPP untuk dilakukan cross check atau dilakukan persidangan tersebut. Harapan kami demikian agar masyarakat, tentu juga rekan-rekan kami juga bisa mengetahui di mana asal persoalan daripada verifikasi tersebut. Apakah ini diverifikasi dengan sesuai dengan PKPU atau ini hanya sekedar dokumen dan lain sebagainya. Menurut kuasa hukum dari Dayat Nata bahwa untuk wakil bupati Nata, bahwa sejak tahun 2001 ini mereka memang Nata ini merasa memang kehilangan dari ijazah ini, dan mereka sudah melaporkan dengan surat kehilangan kepolisian dan sudah tanda tangan dari SMA. Ini ijazah yang hilang ini tahun 2001 ijazah SMA atau SD? Nah, kalau kita lihat daripada dokumen yang ditampilkan di website KPU Kabupaten Kepayang, itu adalah ijazah SMA. Ijazah SMA ini dikatakan hilang dan terus dilampirkan yang namanya STTD, surat pengganti ijazah. Nah, namun demikian perlu kita ketahui bahwa selain daripada penggantian STTD ini juga terhadap administrasi verifikasi antara ijazah huruf abjad ini tentu harus dijelaskan demikian. Nah, ini yang membuat kami melakukan pengaduan. Ada keterangan lebih lanjutnya mereka itu ijazah hilang itu karena apa? Belum tahu ya. Oh, dari pihak mereka ya. Bang, nanti kalau seandainya memenangkan dari PT UN ini kan hasilnya kan belum ada. Untuk tindak lanjutnya seperti apa dalam hal berarti kan otomatis kan secara tidak langsung kan dia ditunda penetapannya. Adakah langkah-langkah berikutnya setelah mengetahui hasil dari PT UN?
tentu harapan kami selaku kuasa hukum daripada mereka dalam hal ini paslon nomor 1, yaitu Ujang Sarifudin dan Firdaus Jalani. Tentu harapan kami juga berkeyakinan bahwa dalam proses tata usaha negara ini akan diperiksa dan sebaik mungkin. Tentu harapan kami akan diteruskan ke Mendagri, di mana hasil putusan tersebut yang memang berpihak kepada penggugat. Insya Allah. Lanjutan sidangnya kapan lagi nih, Pak? Untuk sidang tahapan, karena kita menghadapi tahapan dismisal, itu diagendakan untuk nomor perkara 4, di mana gugatan berkaitan dengan objection kita adalah ijazah, itu di tanggal 9 hari Selasa, itu agenda dismisal. Mudah-mudahan proses di sana lancar-lancar saja. Tidak ada penundaan lagi. Bang, ini boleh tahu sedikit nggak Bang? Ini suaranya ini yang dari pihak paslon 1 dan paslon 2 ini perbedaannya berapa suara Bang? Sedikit Bang. Dan untuk perbedaan suara, kami selaku kuasa hukum tidak berbicara di sana, namun kami fokus pada jasa dan cacat administrasi saja. Ada sengketa lain nggak selain masalah ijazah, misalnya ada kecurangan dan lain sebagainya ditemukan dari pihak kuasa hukum? Apa memang fokusnya dalam ijazah palsu aja? Tentu Dari kami pihak kuasa fokusnya hukum. dalam ijazah palsu saja, namun jalan hukum nanti ya, tidak menutup kemungkinan hal demikian. Bila mana mereka memenangkan dari PT UN, ada langkah-langkahnya nggak Bang? Kalau seandainya mereka memenangkan, ada langkah-langkah berikutnya dari pihak Tentu langkah hukum di mana ada mekanisme hukum lain wawancara, di mana dimenangkan tingkat pertama, ada banding dan ada kasasi. Tentu kami akan berupaya semaksimal ini sampai habis, baik sampai itu banding ataupun kasasi, di mana hal demikian terjadi. Oke, terakhir Pak, untuk kesan-kesannya bagi kedepannya supaya nggak terjadi seperti ini, khususnya di Bengkulu, masukan dari kuasa hukum supaya tidak ada lagi permasalahan ijazah palsu ini, ada nggak pesan-pesan dari pilkada berikutnya? Untuk pilkada berikutnya, harapan kami dari tim kuasa hukum agar diverifikasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. Tentu hal-hal demikian kita menghadapi sistem teknologi di mana huruf abjad dan lain sebagainya itu harus diverifikasi dengan benar. Nah, contoh misalnya kita membuat KTP ataupun KK ijazah. Nah, ketika terjadi perbedaan huruf abjad dan lain sebagainya, maka kita tidak bisa melakukan verifikasi faktual di sana. Maka harus dilakukan perbaikan. Nah, kedepannya untuk hal demikian kan regulasi hukum sudah menyiapkan. Apabila terjadi perbedaan dan sebagainya, itu sudah ada mekanisme hukumnya. Majukan penetapan, majukan permohonan, atas nama siapa yang dipakai, apakah itu misalnya A atau A misalnya. Itu yang harapan kami. Ini apa mekanisme hukum kan ada penetapan aturan. Mana yang benar? Untuk selanjutnya mungkin rekan kami juga selaku tim daripada Saya melengkapi aja apa yang disampaikan oleh Pak Nazar pada tantangannya prinsip menghormati konstitusi, arti konsep negara hukum dan undang-undang dasar. Maka pada hari ini kami sudah melakukan dengan mengirim surat langsung kepada Bapak Mendagri dan pihak terkait dalam hal ini adalah Gubernur Provinsi Bengkulu, karena ini dalam proses hukum menyangkut administrasi pencalonan, maka kami mohon dalam hal ini menghormati hukum demi kepastian hukum, artinya Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu termasuk dalam hal ini Bapak Mendagri untuk proses pelantikan dalam hal ini yang telah ditetapkan oleh KPU Kepayang terhadap paslon yang meraih suara terbanyak untuk ditangguhkan terlebih dulu. Dan hal ini juga kami minta dalam perkara nomor 5 kami mohon permohonan penundaan pelantikan. Karena kenapa? Jangan sampai merugikan hak konstitusional dalam hal ini adalah pencari keadilan, khususnya klien kami dan umumnya mungkin para pendukung yang begitu antusias, khususnya dan umumnya daripada masyarakat Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepayang. Jadi harapan kami dengan langkah apa yang disampaikan oleh Pak Nazar, dengan hal ini juga kami telah melakukan upaya mengantisipasi jangan sampai apa yang ditanya oleh rekan-rekan media, kalau ini dimenangkan oleh kami, kalau ini next artinya berlanjut dilakukan proses
pelantikan, hal ini kan sangat saya sayangkan, sangat dirugikan, artinya tidak menimbulkan suatu kepastian. Mungkin seperti itu untuk kepastiannya. Bang, Tadi Mau tanya, ada kemungkinan nggak penetapan pemenangnya dibatalkan? Ya, artinya sebenarnya perkara ini adalah perkara yang menyangkut administratif pencalonan, ya. Kalau menurut hemat, kalau kita baca sebenarnya dari berbagai jurisprudensi, ya kan, termasuk daripada putusan Mahkamah Konstitusi, itu adalah salah satunya cacat administratif menyangkut berkas pencalonan. Artinya walaupun yang terpilih itu artinya yang diduga tidak memenuhi syarat secara administratif, maka secara tidak langsung artinya diskualifikasi. Dengan diskualifikasi, ya kan, artinya secara tidak langsung karena ini adalah pasangannya cuma 2, kami mohon ya nanti ditetapkan selaku pemenangnya ya paslon nomor 1. ya. Karena kalau untuk melakukan PSU ulang tidak dimungkinkan karena ini ada paslonnya hanya 2, ya kan, ada nomor 1 dan nomor 2. Artinya mengingat dari berbagai jurisprudensi dan putusan menyangkut daripada administratif. Lagi